A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 173 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna, kalau disebut di situ sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ya. Nah, inilah. Ini kalimat yang berkali-kali dalam Al-Qur'an itu ditegaskan ya. Jadi sungguhnya Allah ayat 174 ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Sungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalallah, menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Berarti ya menyembunyikan ayat-ayat Allah, tidak melaksanakan, atau bahkan bukan hanya tidak melaksanakan ya, tapi tidak melanjutkan apa yang diperintahkan Allah, hanya karena satu biasanya. Sekarang saya mau tanya sama sampean nih, di beberapa kasus di masa lalu ya, di beberapa kasus di masa lalu, pengikut para nabi zaman dulu selalu membantah itu kalau para ahli agamanya. Kalau masyarakat awamnya kan ya pokoknya gak cocok gitu aja. Nah, lalu para ahli kitabnya itu biasanya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, kalau itu ada di dalam kitab suci mereka, gitu, maka mereka akan menyembunyikan itu. Misalnya begini ya, seperti misalnya bicara tentang hukum-hukum. Nah, hukum-hukum itu ada di dalam kitab suci mereka, tetapi hukum yang ada dalam kitab suci mereka itu kalau diterangkan itu tidak cocok. Pertama, dengan nafsu manusia. Kedua, dengan tradisi. Ketiga, dengan kepentingan-kepentingan ekonomi atau politik. Keempat, dengan apa yang dia sudah sampaikan selama ini, tafsir-tafsir yang sesuai dengan ini. Jadi, 4 faktor itu yang kemudian tidak cocok, itu yang akhirnya membuat seseorang itu menyembunyikan isi kitab itu, menyembunyikan. Nah, dalam konteks ini itu kita ayo belajar dibawa ke ranah kita, dibawa ke ranah di masa kita sekarang. Di masa kita sekarang ini kira-kira orang-orang yang menyembunyikan isi kitab karena faktor-faktor tadi, ya. Kalau di ayat ini kan jelas kalimatnya, innal ladzina, yaitu orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan, ya, ma anzalallahu, apa yang diturunkan Allah, minal kitabi, dari kitab, lalu wa yashtaruna bihi samanan qalila. Kenapa mereka menyembunyikan isi kitab? Yang kedua juga karena mereka lalu menjualnya dengan harga yang sedikit. Pertama, menjualnya. Kalimat menjualnya ini sebenarnya, dulur, itu adalah menukar. Menukar. Setelah disembunyikan, apa yang hak tidak diberitahukan kepada umat, itu apa yang batal juga tidak dijelaskan secara gamblang kepada umat,
Begitu. Maka kemudian mereka mendapatkan imbalan dari menyembunyikan itu. Jadi kalau misalnya ada umat, entah itu tokoh masyarakat, entah tokoh politik, entah penguasa, entah rakyat jelata, yang kemudian bertanya tentang satu hukum, lalu dijawab, ini halal apa haram Pak Yai, Pak Pendeta, Pak Pastor, Pak Rabi Yahudi. Oh, lalu para tokoh agama ini memikirkan kembali. Oh ini kalau tak jawab gini kayaknya nanti umat akan begini nih. Dia tahu isi kitab itu. Jawabannya itu harusnya seperti misalnya A. Tapi kalau dijawab A, nanti ini bisa pertama ya itu tadi, lalu bisa nggak laku, bisa dibenci dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dia berpikir mencari kaidah-kaidah hukum agama yang memungkinkan untuk memberi jawaban berbeda. Dan jawaban itu adalah sama dengan apa, Mas? Dengan nafsunya, gitu loh. Nah ini yang akhirnya yashtaruna, mereka menjual tadi, menjual ayat-ayat Allah. Ya. Tetapi yang kedua selanjutnya adalah kalimatnya menjual ayat-ayat itu sama nangkolila dengan harga yang sedikit. Wah ini samanan ini pertama kita bahas samanan dulu. Harga ini tidak harus selalu uang, ya. Harga ini tidak harus selalu uang. Bisa jadi harga ini adalah ketenaran, ya. Bisa jadi harga ini adalah kepopuleran, kekuasaan, atau kekaguman orang pada para tokoh tadi itu. Jadi macam-macam bisa jadi. Jadi ini yang perlu kita lihat terus, perlu kita cek terus. Kenapa? Karena kalau orang awam sesat atau terjerumus dalam kesalahan, maka dia hanya kesalahan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang alim tersesat, tersesatnya itu karena disengaja dia menyembunyikan ayat Allah tadi, ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia kemudian bisa membuat orang lain sesat dengan fatwa-fatwanya. Nah ini loh dulur yang perlu kita sadarkan diri dan umat ini untuk itu wake up, bangun. Minimal di diri kita sendiri untuk tidak yaktumuna, untuk tidak menyembunyikan ayat-ayat Allah. Ayo, jangan hanya karena takut masyarakat atau takut nanti didiskriminasi atau takut gimana-gimana, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang lemah, jadi orang-orang yang tidak berani menyampaikan yang hak adalah yang hak, yang batal adalah yang batal. Ya, itu. Karena apa? Di situ itu jelas banget. Kalimatnya adalah orang-orang yang menjual harga, tadi itu harga ketenarannya. Lalu kolilan, kalimatnya kolilan, sedikit. Sedikit ini ukurannya Allah loh ya. Jangan dianggap ukurannya manusia. Maksudnya begini, kalimat sedikit ini bukan berarti kemudian cuma 1 juta atau 2 juta itu sedikit, atau malah cuma 100.000, 200.000. Tidak gitu dulu. Sedikit ini karena kacamatanya Allah, maka meskipun sampean atau tokoh agama ini lalu mendapatkan uang 1 M, 2 M, atau bahkan 1 triliun sekalipun untuk menghukumi satu persoalan agar sesuai dengan tradisi kehendak masyarakat,
1 triliun itu loh masih ternilai sedikit. Kolilan. Kenapa? Karena dibanding dengan apa? Dengan konsekuensi di hadapan Allah ketika mereka nanti bertemu Allah akibat mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. La ikama yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka yang menyembunyikan isi kitab itu tidak lain hanyalah seperti orang yang memakan api di dalam perutnya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi buat apa uang 1 triliun? Buat apa terkenal viral? Buat apa diikuti jutaan orang? Buat apa disukai oleh masyarakat kalau pada ujungnya nanti dibenci Allah? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mau bicara sama mereka, itu artinya Allah membenci mereka. Ya, itu artinya gitu. Wala yukallimullahu, itu artinya Allah membenci mereka. Wala yuzakkihim, dan artinya Allah tidak mengampuni dosa mereka. Benar-benar ini dilaknat Allah. Lah masa uang 1 triliun yang kita makan juga cuma sepiring nasi, keterkenalan juga paling sampai ketika mati, gitu kan? Disukai masyarakat ya cuma disukai, kalau sakit ya nggak ada yang bisa ngobati, ya kan? Kemudian mungkin disanjung-sanjung ya cuma segitu aja, lalu ditukar dengan murka Allah, ya, ditukar dengan apalagi kalimat selanjutnya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Inilah kadang tidak terasa ya, kadang tidak terfikirkan kalimat-kalimat Allah yang aslinya berupa ancaman ini. Itu tadi kalimat yang sebenarnya benar-benar ngeri. Kalau hanya untuk tapi ramah ya, lalu kemudian harus ditukar dengan satu ancaman yang seperti itu. Tapi karena sekarang ini memang standar sukses itu ya keterkenalan, kekayaan, kekuatan, itu narif. Artinya untuk kepentingan apapun, kemudian menyampaikan ayat Allah, kemudian narif, saya per jam sekian. Itu tetap tidak boleh untuk kepentingan apapun. Ya. Tetapi begini, kalau sampean kemudian ceramah, lalu sampean tidak narif, artinya tidak sejak awal tidak ngomong saya per jam sekian, tapi kemudian ketika pulang sampean disangoni, atau sukarela mereka ingin memberi, itu tidak apa-apa diterima. Ya, tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk itu. Yang dilarang adalah as'alu, secara aktif meminta bayaran. Secara aktif meminta bayaran. Kalau sampean secara pasif diberi bayaran atau dikasih, itu tidak apa-apa sampean terima, tetapi tolong diingat, sekali lagi tolong diingat, yang maksud saya tidak apa-apa itu adalah ketika sampean sudah benar-benar bisa menjaga hati. Menjaga hati gimana? Gini, sampean benar-benar tidak bergantung pada itu, juga tidak berharap pada itu. Kenapa saya sampaikan begini? Karena kalau sampai sudah bergantung, berharap, apalagi bergantung pada bayaran setiap kali mau ceramah agama, sampean pertama ini ya, sampean kalau nanti lama-lama ketika tidak dibayar, itu tidak ikhlas, tidak semangat. Ya, jadi misalnya dulunya itu tidak ikhlas, tidak semangat, itu. Jadi yang kedua, nanti ketika sampean sudah mulai terbiasa dibayar, misalnya
ada satu orang atau satu kelompok yang sering banget undang sampean dan sering banget memberi bayaran sampean, maka suatu saat ketika mereka bertanya tentang satu hukum kepada sampean, maka sampean akan menjawabnya itu dengan tidak apa adanya seperti hukum di dalam kitab, tetapi sampean akan menyesuaikan. Karena apa? Sungkan, ewuh pakai ewuh, gitu loh. Segan, karena dia sering ngasih bayaran. Nah, kalau dua faktor ini, yang pertama tadi karena malas ketika tidak dibayar, ini yang membahayakan misi dan substansi dakwah, gitu loh. Sehingga saya rasa ketika kita sudah bersedia diberi bayaran, itu tadi, sampean pertama harus bukan karena meminta, yang kedua tidak berharap itu, yang ketiga benar-benar sama tidak akan literally. Nanti kalau ini kan untuk agama, lama-lama ya tidak untuk agama. Berapa uang itu kejam sekali. Jadi ada satu cerita hikayat, ya hikayat. Di satu desa ada pohon yang sangat keramat, sangat keramat. Nah, pohon ini sangat keramat sehingga orang tidak ada yang berani menebangnya, padahal dia harus ditebang karena untuk apa itu, pembangunan atau apa. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena di situ ada penunggunya. Ada penunggunya yang sangat hebat. Sudah berbanyak orang sakti didatangkan untuk mengusir. Tapi semuanya kalah ketika berantem dengan penunggu jin atau apa itu. Nah, suatu saat ada seorang yang sangat ahli ibadah, sangat khusyuk, sangat bersih hatinya, dimintai tolong sama masyarakat. Maka dia ke sana. Ke sana akhirnya benar. Beradu kesaktian, bertempurlah sama jin yang menunggu tadi itu. Sampai terakhir, karena dia ahli ibadah itu, doa yang dia pakai akhirnya bisa mengalahkan si jin ini. Tapi ketika jin ini mau disiksa lebih atau mau dibunuh, maka jin ini mengatakan begini. Ya pokoknya mau disiksa lebih inilah, mau dijotosi lah apa. Dia bilang gini, kamu jangan menyiksaku, nanti aku akan kasih sesuatu. Gitu. Akhirnya benar. Setiap kali memang ini meskipun ahli ibadah tapi orangnya tidak punya, ya melarat lah. Maka nanti lihatlah di bawah sajadah sholatmu, gitu. Nah, setiap kali sholat, benar, tiap tahajud di bawahnya itu ternyata banyak koin-koin emas. Koin-koin emas. Setiap malam. Setiap malam ternyata ada betul. Akhirnya memang hidup berkecukupan. Si siapa? Alim ini hidup berkecukupan. Karena koin itu memang ada terus. Tiap hari, tiap habis sholat, dia buka bawah sajadahnya ada koin. Jadi dia makin kaya, makin makmur dia. Nah, suatu hari ketika dia sholat, gitu kan, ketika dia sholat, dia tidak menemukan koin. Marah dia. Marah, dia datangi pohon itu. Lalu kemudian dia marah, kemudian ngajak berantem. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian siapa? Si alim ini begitu mendatangi rumah apa ini, pohon tadi, berantem kalah sama
jin tadi kalah. Akhirnya si Halil tanya, loh kok aku bisa kalah? Oh iya, kalau dulu kok menang? Oh iya, kalau dulu kamu menang itu karena kamu marah dan berantem sama aku karena membela agama Allah. Murni karena kamu ingin menghilangkan kemusyrikan dan seterusnya. Tapi kalau sekarang kamu datang ke sini marah, itu karena ada uang di balik sajadah. Jadi itu sudah. Nah, akhirnya kamu kalah karena sudah bukan motivasi dan giroh agama lagi. Nah, khawatir saya kalau seperti yang disampaikan Pak Zubair tadi, awalnya ya katanya untuk agama. Lama-lama ya untuk gua-gua. Nah, gitu loh. Nah, itu Pak Zubair yang kenapa di situ nggak boleh. Datang dari ayat sama nangkolilah. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Saya sudah nyampaikan harga tadi apa, sedikit tadi apa maknanya ya. Jadi itu saya rasa. Ada lagi? Oke. Ada? Kalau tidak ada, saya rasa ada. Oke, selamat datang Pak Dion Mardiono Labuan Bajo. Assalamualaikum Gus. Maaf, baru gabung. Oke, matur suwun. Kita insya Allah ngaji tiap mulai Ahad dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur, Sabtu jalan lagi. Jadi liburnya hari Jumat saja. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Insya Allah kita akan lanjutkan di jam yang sama besok. Mudah-mudahan berfaedah. Allah merahmati kita. Bagi dulur-dulur yang setelah dari workshop dalam perjalanan, ayo banyak berdoa. Semoga Allah memberi keselamatan, kesehatan sampai tujuan dan dalam keadaan sama sesuai dengan ini. Dan semua yang ada di daerah, di rumahnya masing-masing, juga terus berdoa mendekat kepada Allah saat apapun, kapanpun, ya terutama tengah malam doa, tahajud, supaya Allah menjaga kita, ampuni dosa kita, rahmati kita dengan hidayah, dan beri kita dalam keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimat Allah. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna Amin. baraka rabbana wa ta'ala talakal hamdu liman qadayta. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma ta'ala bala wal waba qadal hasdin wa najmin. Tuhan, Amin. Rabbana natina wa alina Amin. sekalian Rabbana Rabbana wa tazana Amin. wa namana fakuna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Amin. wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal asmana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Alhamdulillah.